Yo, halo. Kali ini kita akan unboxing dan membahas handphone Android baru dengan harga yang murah dan ada fitur NFC-nya. Oke, jadi ini adalah Alcatel One S. Merek Alcatel ini udah jarang kelihatan ya. Saya kira udah nggak ada di Indonesia. Ternyata masih ada. Di sini ada gambar dari handphonenya. Terus di bagian samping ada tulisan Alcatel One S. Lalu ada logo dari Alcatel. Dan tulisan Enjoy Now. Untuk model handphone ini 5028Y. Dan warna yang saya pilih yaitu agate green. Warna hijau ya. Handphone ini udah dibuat di Indonesia, berarti udah garansi resmi Indonesia. Di bagian belakang ada beberapa keterangan dari spesifikasinya. Layarnya 6,22 inch HD+, rasionya 19:9, mini notch, triple kamera, octa-core, baterainya 4000 mAh, ada fingerprint, dan face unlock. Saya beli handphone ini dari toko online Blibli di Alcatel Official Store karena di situ harganya lebih murah dan gratis ongkir juga. Jadi lumayan. Untuk harganya ini 1.567.000 dan link pembeliannya ada di deskripsi video ini. Oh iya, dapat kartu perdana nih. Dapat 2 lagi. Yang pertama dari Tri dan yang kedua dari Smartfren. Oke, saya udah penasaran sama isi dan handphonenya. Jadi langsung aja di unboxing. Di dalamnya, pertama ada handphonenya. Taruh dulu. Terus ada SIM ejector. Ada sertifikat garansi, informasi keamanan dan garansi, dan quick start guide. Lalu dapat screen protector. Sayang banget nggak langsung dipasangin ya. Kalau pasang sendiri kan ribet. Dapat softcase juga. Lalu masih dapat earphone, tipenya in-ear. Ada kabel data yang masih micro USB. Dan ada charger atau adapter. Outputnya 5 volt 2 ampere atau 10 watt. Udah nggak ada apa-apa lagi. Jadi inilah yang ada di dalam box dari Alcatel One S. Oke, lanjut cek unitnya. Di sini ada beberapa keterangan lagi. Alcatel One S 13 megapiksel triple real kamera, 19:9 immersive display, baterai 4000 mAh all day battery life, ROM-nya 32 GB dan RAM-nya 3 GB, smooth performance. Dan ada face key atau face unlock ya. Dikletek. Di bagian depan ada layar 6,22 inch IPS. Di bagian atas layar ada kamera depan, earpiece, dan sensor. Di bagian bawahnya nggak ada apa-apa. Di bagian samping kanan ada tombol pengatur volume dan tombol power. Di bagian bawah ada lubang speaker, lubang mikrofon, dan lubang micro USB. Di bagian samping kiri ada tombol Google Assistant dan slot SIM. Untuk model slotnya kayak gini, dia hybrid ya. Bisa pakai dual SIM atau single SIM plus micro SD. Agak disayangkan sih. Di bagian atas ada lubang jack audio dan secondary mikrofon. Di bagian belakang ada 3 kamera belakang, lampu flash, sensor fingerprint, stiker IMEI, logo Alcatel, dan tulisan bla bla bla. Bagian belakangnya ini kelihatan cakep ya. Oke, coba dinyalain. Semoga bisa nyala. Yes, nyala. Dan inilah tampilan pertama dari Alcatel One S. Wallpapernya bagus ya, candi. Lanjut, coba cek ke pengaturan. Untuk modelnya 5028Y, CPU-nya MT6762,
Kameranya 13 megapiksel, 5 megapiksel, 2 megapiksel, dan 5 megapiksel. Yang 13, 5, dan 2 ini untuk yang kamera belakang ya. Sedangkan kamera depannya 5 megapiksel ini. Untuk resolusinya 720 x 1520. RAM-nya 3 GB, memorinya 32 GB, kapasitas baterai 4000 mAh, dan versi Android-nya Android 10. Untuk memori internalnya udah kepake sekitar 9 GB dari 32 GB. Ya, sisanya sekitar 21 atau 22 GB ya, karena biasanya nggak pas 32 GB. Dan untuk RAM-nya, dari 3 GB yang tersedia sekitar 1,79 GB. Untuk bloatware-nya lumayan banyak ya, ada Booking, Netflix, Facebook, dan lain sebagainya. Untungnya bloatware-nya ini masih bisa dihapus ya, jadi lumayan buat ngelegain memori. Untuk UI yang dipakai ini belum jelas ya, karena nggak ada keterangan lebih rinci UI apa yang digunakan. Di sini cuma ada keterangan Alcatel F4 FAG. Nah, ini yang mantap. Handphone ini ada fitur NFC-nya. Tapi anehnya, di box dan di stiker tempelan layar tadi nggak dikasih tahu ya fitur NFC yang ada di handphone ini. Oke, tes NFC-nya ya. Oke, bisa lancar. Oke, coba cek kameranya. Dan inilah hasil kamera dari Alcatel One S. Oke, lanjut bahas handphonenya. Alcatel One S ini sebenarnya bukan handphone yang baru dirilis, karena kalau dicari infonya, handphone ini udah dirilis sekitar tahun 2020. Jadi udah setahun yang lalu, cuma dia baru-baru ini dijual di Indonesia. Selain One S, ada juga yang seri One SE, yang punya varian 4/64 GB. Dan harganya juga nggak terlalu beda jauh, cuma kayaknya beda di chipset dan nggak ada fitur NFC-nya. Desain body dari handphone ini nggak terlalu yang wah atau unik gitu. Udah banyak lah desain handphone-handphone murah yang kayak gini. Ukuran bodinya nggak terlalu besar, cuma harusnya bisa lebih kecil lagi, karena layarnya ini cuma 6,22 inch, tapi bagian dagu dari handphone ini cukup besar, jadi ya belum termasuk compact banget. Kualitas layar saya rasa ini udah cukup baik, walau masih HD+ dengan resolusi 720 x 1520. Viewing angle-nya masih bagus, karena pakai panel IPS. Handphone ini pakai chipset MediaTek Helio P22, 12 nanometer, dan jalan di 64 bit. RAM-nya 3 GB, storage-nya 32 GB yang masih eMMC 5.1, dan GPU-nya PowerVR Rogue GE8320. Untuk sensornya saya rasa masih kurang, karena nggak ada sensor cahaya dan nggak ada giroskopnya. Itu lumayan jadi poin minus ya. Untuk skor Antutunya dapat sekitar 94 ribuan, dan multi-touch-nya sampai 5 jari. Dalam performanya, menjalankan game PUBG Mobile bisa dapat settingan grafik, smooth medium, dan balance medium. Saya pakai settingan smooth medium, sering kerasa frame drop-nya. Bahkan stuttering biasanya ketika ketemu musuh atau pas lagi naik kendaraan. Terus saya coba main Mobile Legends, bisa dapat settingan high, cuma beberapa efek mati, dan ketika main kadang-kadang frame drop juga. Jadi saya lebih nyaman pakai settingan smooth aja. Ketika digeber buat main game atau aktivitas yang berat, bodi dari handphone ini nggak begitu hangat. Menurut saya masih dalam kategori yang adem lah. Dalam penggunaan aplikasi biasa, handphone ini masih cukup lancar. UI-nya juga saya rasa ini ringan, karena nggak begitu banyak kostumisasinya, begitupun fitur-fiturnya. Belum ada fitur gesture navigasi, double tap to wake or sleep, game mode, dan kostumisasi shortcut tombol navigasi, yang biasa ada di handphone-handphone sekelasnya. Untungnya, masih ada fitur app cloner untuk bikin aplikasi ganda, dan fitur-fitur basic lainnya, macam screen recorder, split screen, driving mode, dark mode, dan sebagainya. Baterai di handphone ini berkapasitas 4000 mAh. Memang bukan kapasitas yang besar ya untuk zaman sekarang. Dalam penggunaannya, saya dapat screen on time sekitar 7 jam. Segitu udah termasuk cukup baik. Dan ngecharge-nya dari 20% sampai full sekitar 2,5 jam, pakai charger bawaannya. Kalau ngelihat dari spek dan desain, sebenarnya di harga 1,5 jutaan atau bahkan lebih murah,
bisa dapat handphone yang punya layar dan baterai yang lebih besar, chipset yang lebih tinggi, dan fitur yang lebih banyak. Yang disayangkan juga dari handphone ini, dia pakai slot SIM hybrid. Apalagi storage di handphone ini cuma 32 GB. Jadi kalau mau pakai micro SD, yang ngorbanin dual SIM-nya. Tapi memang yang paling menonjol dari handphone ini, menurut saya fitur NFC-nya. Karena di harga 1,5 jutaan, untuk handphone resmi dan nggak jadul-jadul banget, kayaknya masih jarang yang ada fitur NFC-nya. Ya, anggap aja handphone ini ngejual fitur NFC-nya di harga 1,5 jutaan. Oh iya, biasanya masih banyak yang nanya nih, di mana belinya? Padahal di awal video udah dikasih tahu, tapi tetap aja. Kalau mau beli handphone ini, link pembeliannya ada di deskripsi video ini. Jadi langsung dicek aja ya. Oke, jadi itulah unboxing dan pembahasan untuk Alcatel One S. Kalau masih punya pertanyaan atau info tambahan, silahkan komentar ya. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Silahkan di like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.